Sidang MK makin panas. Heboh pemanggilan 4 Menteri Kabinet Jokowi besok di hari Jumat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Tenang bro, aduh. Nggak usah panik. Aduh. Kecil itu mah. Ya, ini mengakomodir tuntutan dari paslon 1 dan paslon 3 yang masih ngotot dan tidak mau terima kekalahan. Padahal kamu tuh sudah nggak dimauin oleh rakyat Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting pasti hadir 4 menteri. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak video sampai tuntas. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Top. Iya, nggak masalah. Tenang bro. Ini kan mereka karena tidak tahu ya. Kemudian ngawur cenderungnya. Ganjar, Anies, Bansos itu kan nggak tahu. Jangankan Ganjar sama Anies, apalagi Rafli Harun. aduh, apalagi Rafli Harun. Enggak, yang Ganjar yang notabene mantan DPR RI aja nggak tahu. Apalagi Anies yang ngawur. Jangankan itu, sekelas DPR RI aktif, itu saja nggak tahu bansos. Padahal dia yang ngesahin undang-undangnya, dia yang ngesahin anggarannya. Gimana? Masyarakat kan dicekokin hal-hal yang buruk terus pada akhirnya. Masyarakat kan akhirnya dicekokin framing-framing negatif terus yang menyesatkan masyarakat. Ya, kita tidak mau dibodoh-bodohin lagi ya oleh para begundal politik ya. Nggak percaya. Ini nih sederhana banget penjelasan bansos. Simak videonya. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Tuh kan, sekelas DPR RI, men. Ini RDP dengan Kemensos. Rapat dengan pendapat. Sekelas DPR RI. Nggak tahu bansos. Nggak tahu anggarannya dari mana. Oh, undang-undang bansos dia yang menetapkan. Goblok. Aduh, anggaran dia yang menetapkan. Gimana nggak tahu kan? Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Dia bilang nggak tahu, diketawain nih sama Bu Risma. Dewan nggak tahu, diketawain sama Bu Risma tuh. Ya, jadi kalau sekelas Dewan saja yang ngesahin anggaran, yang membuat rancangan undang-undangnya, yang ngesahin undang-undangnya tentang bansos, itu saja nggak tahu. Nggak tahu pada saat mengesahkan anggaran dia kemana. Mungkin lagi healing-healing, kita nggak tahu. Atau nggak ada di rapat. Karena saya kalau hadir di rapat, saya yakin nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu.
Inilah kinerja DPR RI. Ayo bongkar-bongkaran. Woi, kita mari bongkar-bongkaran. Nah, inilah kualitas DPR RI kita. Iya. Ayo, sekarang rakyat musuh para begundal politik, ya. Terus gimana sekelas DPR RI? Makanya pantas kalau Ganjar nggak tahu. Ya karena soon. Anies nggak tahu. Lebih soon lagi. Refli Harun nggak tahu. Nah, mbahnya soon lagi. Aduh, ya Allah. Tapi teman-teman, masyarakat jangan terus-menerus mau dicekokin hal-hal yang negatif. Ya, ini adalah propaganda mereka-mereka yang kalah, propaganda mereka-mereka yang pingin berkuasa tapi gagal. Ya. bahasa gua tinggi amat ya propaganda. Nah kan? Nah, oke. Kalau Dewan nggak tahu, Refli Harun nggak tahu, Anies nggak tahu, Ganjar nggak tahu. Sini, gua kasih tahu, ya. Ya, ini nih. Sini, gua kasih tahu. Simak sampai selesai, biar lu tahu ya, biar nggak gagal paham. Nah, oke. Perlu saya jelaskan, Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya, ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya? Saya ngurus ini aja mumet gitu kan, Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak berikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Oke ya, ini bahasa diplomatis Risma. Ya, gua akuin Risma cerdas cara menyampaikan argumentasi di depan DPR RI. Ini bagus, karena apa? Ya, dia pancing dengan penjelasan yang minim, yang memang di wilayahnya dia. Saya yakin dia tahu, tapi nggak kapasitas menjelaskan itu, udah biarin saja. Biar terus bergulir, biar DPR ini tambah on. Ya! DPR ini tambah on, ya. Paslonnya tambah penasaran. Ya! Jadi persepsi masyarakat adalah dana bansos 497 triliun. Tapi ternyata yang lewat Kemensos itu hanya 78 triliun. Nah, sisanya kemana? Risma pinter cara ngemasnya. Ya saya nggak tahu, Pak. Ya saya nggak tahu, Bu. Ya. Masyarakat jangan terpancing angka-angka itu ya. Ya, nanti saya jelaskan. Biarin para politisi busuk, ya, para calon yang penasaran kalah, biarin saja. Mereka berpikiran kemanapun, biarin aja, biar liar. Dan aku salut, Risma sengaja membatasi sebatas frame yang dia tahu saja. Padahal dia juga tahu yang lainnya, tapi nggak perlu menjelaskan. Ya. Jadi, dengan info yang terdelivery ke masyarakat 497 triliun, yang di Kemenkes hanya 78 triliun, seolah-olah, quote and quote, uangnya kemana sisanya? Jangan mau digoblok-goblokin sama Ganjar. Iya. Jangan mau digoblok-goblokin sama Anies. Iya. Dan jangan mau dibego-begoin sama Refli Harun. Iya. Mampus lu. Ayo. Loh, seperti apa sih Bang? Abang enak aja ngomong. Ini penjelasannya, ya. Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun.
Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Jadi itu nilainya cukup besar, lebih dari mungkin tahun ini ada 300-an. Jadi memang jumlahnya paling besar ada dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung, tidak dalam bentuk bantuan sosial yang dikelola. Iya. Iya. Masih menutup mindset, masih mengunci hati yang busuk, teruslah menjadi penghasut, provokator, dan penyebar-penyebar hoax di masyarakat yang berujung kebencian kepada pemimpinnya. Iya. Aduh. Nah, jelas ya? Jelas nggak nih? Woi, Anies. Woi, Jar. Jar. Lu itu kan bekas DPR RI loh, Jar. Walaupun udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Masa nggak mudeng, Jar, kayak gini-ginian, Jar? Nah, ya akhirnya ya mungkin kamu tahu kali ya, tapi yang turun sampai ke tim-tim kalian kan bahwa ada 479 triliun ya, yang sampai ke Menkes cuma 78 triliun. Itu terus kan yang sampai turun sampai ke bawah. Bahkan informasi itu mungkin yang turun sampai ke MK, sehingga MK memutuskan perlu mendengar keterangan dari 4 menteri terkait. Iya. Nggak masalah, seru kan, menteri-menteri kita nih hebat nih ya. Bukan suatu saat nanti hari Jumat justru ketua MK dipermalukan sama menteri. Iya. Iya, seru nih. Bukan tidak mungkin kalau masalah Refli Harun, Bambang Wijanarko nggak perlu dipermalukan, dia udah malu-maluin sendiri. Iya. Ya, yang 2 orang itu udah nggak perlu dipermalukan, dia udah malu-maluin. Apalagi Anies, Ganjar, udah ini nggak perlu dipermalukan, dia udah malu-maluin memang. Jadi, ya, udah tahu ya bahwa yang 78 itu yang memang penyalurannya lewat Kemensos. Ya, karena fokusnya orang semuanya ke Kemensos, lupa ada yang 400 triliun lebih itu untuk subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi gas, subsidi macam-macam lah, ya. Sekarang ayo fair-fairan, terus terang. Siapa yang hari ini di rumahnya masih pakai gas melon? Sekarang terus terang, ayo. Siapa itu di luar pendukung 02? Yang secara ekonominya menengah ke atas masih memakai gas melon 3 kilo. Ayo. Jujur-jujuran aja. Gue masih pakai itu, jujur. Kenapa? Gue nyari yang non subsidi susah dan selalu tidak ada di pasaran. Pokoknya susah lah. Buat alibi aja. Hai. Ayo, siapa berani jujur? Siapa yang masih pakai gas LPG melon 3 kilo? Itu uang dari 479 itu. Tulis di komentar ya. Siapa yang masih pakai, jujur-jujuran saya masih pakai. Dan itu dari 479 triliun itu. Ayo, oke. 2. Siapa yang masih pakai motor dan mobil ngisi Pertalite? Ayo. Siapa yang masih pakai Pertalite? Ya, terutama yang pakai mobil. Pendukung 01 dan 03. Siapa yang masih pakai Pertalite? Itu dibiayai dari 479 triliun itu. Ya. Aduh. Inilah saya berharap kita jangan di-on-onin. Kita jangan mau dibikin so-on sama mereka yang sudah on. Aduh. Mereka membuat ini rusak karena pengen menang, ya. Mereka pengen membuat ini kacau karena pengen menang.
mereka pengen pemilu diulang karena pengen berkuasa. Hati-hati ya, terutama Ganjar sama Anies. Iya. Dan Refli Harun dan Bambang Janarko. Kenapa? Ya kalau itu pemilih ulang Anies menang dia jadi menteri. Iya. Jangan mau digoblok-goblokin oleh orang yang goblok. Ya. Aduh. Kita mungkin lebih goblok, mereka goblok, kita jadi goblok-goblokin. Jangan mau, ya. Kita bukan ngeklaim orang yang pinter. Tapi setidaknya pikiran hati kita terbuka. Tidak kayak mereka memang sudah mental block. Mereka itu sudah mental block. Iya. Oke. Siapa yang masih pakai listrik 900? Siapa yang masih pakai listrik 900? Mungkin ini sudah rada jarang, rata-rata pasti sudah di atas 1.200. Tapi saya detailkan lagi. Siapa yang punya kontrakan banyak, punya usaha kontrakan banyak, di situ listriknya 450 atau 900? Lo! Iya. Lo! Berarti yang menikmati 479 triliun. Iyalah. Ayo. Aduh, jangan dipelihara dah. Dipelihara Harun aja ya. Jangan dipelihara, mending dipelihara aja. Oke. Aduh, tidak hanya itu, banyak lagi subsidi yang ngambilnya atau anggarannya memang ada di 479 triliun itu. Simak videonya. Papa, mau tanya, bantuan langsung tunai itu buat apa sih? Bantuan langsung tunai itu dibuat untuk masyarakat yang belum terjaring oleh DTKS Kementerian Sosial. Terus Pak, bantuannya buat siapa aja sih? Nah, pekerja informal, contohnya pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, itu diberikan bantuan langsung agar mereka betul-betul kita cari di lokasi, kemudian kita cross-check dan mereka mendapatkan. Wah, berarti bisa tepat sasaran dong ya Pak Menko. Masyarakat seperti nelayan, warung, dan pedagang kaki lima bisa ngerasain langsung bantuan dari Bapak. Simak ya, itu tadi tuh. Jadi nggak hanya yang lewat ke Kemensos aja. Kemarin begitu ada penjelasan, loh saya nggak tahu yang lewat Mensos itu cuma 78 triliun. Langsung otaknya kan, wah ini Jokowi nih kurang ajar nih. Dia menyalurkan sendiri nih, nggak lewat Mensos nih. Dihubung-hubungkan dengan pemilu nih. Iya. Otak adron seperti itu. Iya. Ayo, pasti begitu. Otak lu pasti begitu. Loh, kemana ini? Padahal 479. Kok cuma 78 yang ke Mensos? Berarti disalurkan Jokowi sendiri nih. Untuk pemilu nih. Ya, untuk pencoblosan nih. Iya. Aduh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya. Jujur. Pendukung 01 dan 03, siapa yang menerima bansos tidak hanya berwujud beras dan uang cash? Ya, siapa? Ya, siapa yang masih pendukung 01 dan 03 masih pakai gas LPG melon 3 kilo? Iya, ayo. Siapa pendukung 01 dan 03 yang masih ngisi Pertalite? Iya. Mampus. Ya. Puas lu. Puas kan? Aduh, perut gua sakit. Puas kan? Puas. Ya, ayo. Loh, punya itu jangan gampang terpengaruh lah. Pengaruh memang pengennya berkuasa kok. Ya, begitu kalah ya negatif semua yang dia sebarkan, hoax semua yang dia sebarkan. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan nggak nih? Kalau mau dilanjutkan, ya yang belum subscribe lah. Biar guanya semangat lagi. Atau yang belum komen lah. Komen apa aja. Lu menghujat gua juga nggak apa-apa. Komen dulu. Gua tungguin.
Komen dulu. Subscribe. Udah subscribe dulu dah. Subscribe, like, kemudian komen ya. Baru gua lanjutin nih. Kalau enggak gua lanjutin ya. Gua baru kali ini minta di-subscribe. Lihat video saya enggak? Minta subscribe. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya dari menteri-menteri yang bakal hari Jumat dipanggil MK. Simak. Kemarin waktu rapat di Pak Wapres, saya tegaskan bahwa 490 triliun dana pemerintah itu bukan untuk bansos, itu adalah untuk perlinsos, perlindungan sosial. Saya protes keras kalau bansos itu dianggap untuk 490 triliun. Ini memang penggunanya sering jumbo itu ya, jumbo. Bukan hanya orang yang tidak tahu, yang tahu juga sering juga tidak bisa membedakan antara perlinsos dan dengan bansos. 490 triliun itu untuk perlinsos. Nah, dari angka itu yang 78 triliun penyalurannya lewat Kemensos. Ini jangankan yang tahu, jangankan yang tidak tahu, ya. Yang tahu saja apalagi yang nggak tahu kayak kita, apalagi rakyat yang dibodoh-bodohin terus sama Anies sama Ganjar. Mas ya, jangan mau dibodoh-bodohin oleh Ganjar dan Anies. Iya. Majelep gua. Dia bodoh-bodohin kita. Dia bodoh-bodohin kita. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin. Iya. Ayo. Oke, kita lanjut. Kemudian bilang, ini bagaimana, apalagi kemudian ditambahi, ini apa artinya ini? Berarti telah terjadi penyimpangan besar-besaran 490 triliun untuk nangani miskin kok miskinnya masih terus ada saja. Jadi perlinsos itu yang 2024 itu 490 triliun itu adalah di samping dalam bentuk bansos itu dalam bentuk subsidi. Betul sekali Pak Menteri. Itu yang dilakukan oleh Ganjar dan Anies, membodoh-bodohin masyarakat, ya. Persis seperti itu. Persis seperti itu, ya. Ini apa aja ini? Kok anggarannya 490? Kok anggarannya 497 triliun? Kok cuma 78? Ini Menteri PMK yang besok juga mau memberikan keterangan ke MK. Nah, persepsi itu yang dibangun, ya. Framing-framing itu yang dibangun, yang terus dicekokin ke masyarakat. 479 triliun, masih miskin aja. 479 triliun. Padahal yang disalurkan lewat Kemensos cuman 78 triliun. Itu terus yang dibangun. Ini pembodohan yang luar biasa. Lunjar nanggung dosanya. Lunis nanggung dosanya. Ya tapi Anies kan nggak takut dosa ya. Ya gimana Imam Mahdi ya? Gimana dia pemegang kunci surga ya? Ya kalau Ganjar mah udah pasti takut. Ya nggak takut dosa juga. Buktinya sukanya nonton film bokep. Ya. Pada takut dosa dia mah. Ya, makanya kedua orang ini apapun dia mau lakukan, mau dosa, mau kagak, mau neraka, mau surga, nggak ada urusan. Ya, yang penting bisa berkuasa. Nggak bisa berkuasa, dia akan bikin kerusakan dan keributan. Iya. Itu Ganjar dan itu Anies. Kita yang waras jangan mau dibodoh-bodohin. Kita nggak pinter, tapi yang penting waras. Iya. Mereka pinter, mereka nggak waras. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita dianggap bodoh. Pendukung 02 orang-orang bodoh nggak apa-apa. Yang penting waras. Iya. Toh mereka orang pinter, orang cerdas ya, orang agamis, tapi nggak waras. Iya. Udah.
Udah. Jangan kecil hati dikatain orang bodoh. Udah tenang. Yang penting waras ya. Ya, itu ya pegang ya. Yang penting kita waras. Waras itu bisa sehat, ya. Waras itu bisa jiwanya memang nggak ODGJ. Ya. Aduh. Oke, kita lanjut. Yang paling banyak itu dalam bentuk subsidi bukan bansos. Bansos itu yang per definisi itu tidak lebih dari 97 triliun, yaitu anggarannya Bu Mensos. Dan itu pun tidak hanya untuk bansos saja, termasuk gaji karyawan Kemensos, itu juga diambilkan dari 97 triliun itu. Kalau seandainya dia melar lagi, ya, ada bantuan-bantuan yang memang dialamatkan kepada masyarakat miskin, itu misalnya ada di Badan Pangan, dalam bentuk sekarang ada program cadangan pangan itu, cadangan pangan pemerintah, itu boleh disebut bansos. Karena itu kita pakai, dasarnya pakai P3KE kita. Dan sekarang desinya kita naikkan menjadi 22,400.000 KK, 22.400.000 KK, itu boleh. Tetapi yang misalnya untuk bantuan, untuk subsidi listrik, itu kalau tidak salah 47 triliun. Untuk yang terutama mereka yang langganan listrik 450 watt sama 900. Apa betul 490 watt itu hanya yang orang miskin yang berlangganan? Tidak. Ayo. Banyak yang punya kos-kosan juga pakai listrik 450 watt. Tiap kamarnya diberi noken untuk langganan sendiri-sendiri itu, dia cari-cari itu. Jadinya dia juga makan subsidi itu. Jadi kalau itu kemudian dianggap bansos untuk orang miskin, tidak tepat. Misalnya LPG. Apa benar itu LPG 3 kg itu yang beli hanya orang miskin? Ya kan? Apalagi BBM. BBM itu kira-kira berapa persen orang miskin yang menikmati subsidi BBM? Sekarang lebih banyak ibu bapak sekalian daripada yang miskin kan? Lah kalau itu kemudian diklaim bahwa itu untuk orang miskin, saya protes keras. Saya tidak mau orang miskin ini dijadikan bulan-bulanan, seolah-olah dia yang telah menghabiskan dana dan anggaran dari pemerintah. Paham ya? Paham ya? Ya, Jar. Jar. Masih mau ngomong apa lu, Jar? Iya. Ya, Jar, lu jangan sampai, sorry ya, mati penasaran lu, Jar. Serius, gue ingetin nih, sorry. Ya, lu udah kalah, paling kecil, 16%, kayak HP lowbat, ya. Kayak token mau habis, berisik banget, ya. Oke, ya. Berisik banget, kemudian lu bikin framing, kemudian lu dorong hak angket, gagal. Sekarang lu angkat bansos, padahal lu mau ngejar menang atas gugatan MK kecil kemungkinan, karena angkanya terpaut jauh. Lu membuktikan untuk bisa ngejar angka itu juga mustahil. Yang lu mainkan sekarang bansos, terus itu yang sekarang lu bangun, lu nggak takut dosa lu, men. Gila aja lu, men. Menghasut masyarakat lu, men. Oh, gila lu, men. Waduh, Ganjar. Gila. Tapi ya terkadang gue mikir sih, oh ya pantas aja sih wong sukanya bokep. Ya. Ke situ lagi. Akhirnya saya ke situ lagi. Karena mentalnya rusak. Kalau udah suka bokep itu mentalnya udah rusak. Cuman itunya aja. Itunya aja yang gak rusak. Pulpennya maksudnya, pulpennya aja yang nggak rusak. Ya, mentalnya rusak, men. Sumpah, kalau lu masih terus-terusan suka bokep, mental lu rusak, sumpah. Sekarang kan udah terbukti. Dengan segala macam cara lu pengen berkuasa. Bikin keributan nggak peduli. Bikin masyarakat resah nggak peduli. Ya, segala cara lu pakai. Rusak, men. Serius. Aduh.
Kalau Anies kan bukan orang Indonesia ya, sorry ya. Kalaupun dia mau bikin kerusakan Indonesia ya wajar-wajar saja. Yang penting dia berkuasa. Kalau nggak berkuasa bikin rusak. Nasionalismenya ya mungkin nggak sebesar Ganjar lah. Apalagi Ganjar kader PDIP gitu ya. Yang secara nasionalisme itu digembleng betul. Nah tapi kalau lu, Jar, ikut-ikutan Anies lo, Jar. Yang parah lagi Mahfud MD. Kalau masih ikut-ikutan ikut-ikutan Ganjar, ikut-ikutan capresnya, wah parah banget. Parah banget. Karena apa? Intelektual, profesor, ngerti hukum, ngerti mekanisme dalam pemerintahan, ya, ngerti tata kelola pemerintahan, ngerti sistem pemerintahan. Kalau sampai ikut-ikutan Ganjar, Pak Mahfud, aduh kami sayangkan Pak Mahfud. Saya sekarang tanyain, rakyat mana yang nggak suka sama Pak Mahfud? Tanyain, rakyat mana yang nggak suka sama Pak Mahfud? Tanyain, seluruh Indonesia bikin survei deh. Nggak ada kayaknya yang nggak suka Pak Mahfud. Tapi ingat Pak Mahfud, ingat Prof, kalau Prof terus-terusan begini, ngikutin orang yang nggak bener, ngikutin orang yang suka nonton bokep, penasaran, nggak bercanda. Tapi Prof, please Prof, sekali lagi nih Prof, gue bilang nih, satupun rakyat nggak ada yang nggak suka Prof Mahfud, seriously, beneran, harus dijaga itu Prof. Jangan ikut-ikutan Ganjar, apalagi ikut-ikutan Anies, Prof. Ya Allah, Prof. Anies mau gue nggak bahas lah. Gue lagi pikirin mereka berdua setelah ini jadi apa ya. Anies pasti masih ngejar gubernur. Tidaknya peluangnya ada di DKI, Aceh, dan Sumbar. Itu yang paling potensi. DKI masih peluang dia mah. Cuman masalahnya nanti partainya siapa yang mau ngusung. Masih ada PKS, pasti masih mau. Tapi Ganjar loh, Jar, sangat saya sayangkan. Aduh, Ganjar bisa berubah begini gara-gara bersekutu dengan Anies. Ganjar berubah gara-gara bersekutu dengan Anies. Ya. Mahfud berubah gara-gara bersekutu dengan Ganjar. Ya. Caimin mah. Caimin itu apa ya? Kata orang Jawa itu untul bawang. Untul bawang. Ya masih Caimin sosok lah gitu. Caimin mah masih oke lah. Oke. Kepanjangan videonya. Ini penjelasan dari menteri yang juga nanti akan memberikan kesaksian di MK. Simak videonya. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih. Orang yang nggak pernah mau baca data, mereka ngawur. Dan memang cenderungnya memprovokasi, membuat onar, membuat gaduh. Akhirnya orang akan mudah sekali diprovokasi. Gampang banget diprovokasi. Teman-teman, please, sekarang zamannya era digital, gampang sekali untuk mengakses informasi. Kalau ada informasi apapun, langsung cek ke Google. Langsung cek. Cek jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Cek lagi. Jangan kayak pendukungnya Anies. Ya. Nih gue tahu nih. Gue kasih tahu nih. Doktrinnya di pendukungnya Anies itu adalah, ya, nih, sebarkan informasi sebanyak-banyaknya. Baca dan simak video-video yang dikirim dari kelompoknya. Hanya dari kelompoknya. Video-video dan informasi yang disebarkan oleh kelompoknya. Tutup, jangan sentuh, jangan buka video yang dikirimkan, link video, link berita, apapun, informasi apapun, yang bukan dari kelompoknya. Tutup rapat. Jangan pernah penasaran pengen lihat videonya di luar kelompoknya. Padahal itu kebenaran. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini doktrinnya pengikut-pengikutnya Anies.
Doktrinnya seperti itu. Jika ada informasi di luar kelompoknya, jangan pernah dibuka, jangan pernah dibaca, jangan pernah didengarkan, jangan pernah dilihat kalau itu video. Itu doktrinnya. Gila kan? Makanya pantas. Kalau memang itu kecerdasannya di atas rata-rata. Iya. Pinternya kelewat. Karena hanya mengakses dari satu arah. Itu. Tuh ya, kalau orang sudah males baca, menutup akses di luar kelompoknya, akhirnya yang terjadi pembodohan. Gampang diprovokasi. Ini nih, persis banget. Itu yang terjadi sekarang. Kelompoknya Anies itu gampang banget diprovokasi. Karena dia hanya menerima informasi dari satu arah. Dari kelompoknya saja. Dia menutup semua informasi di luar kelompoknya dia. Itu kelompoknya Anies. Dan itu bahaya banget. Bahaya bagi negara. Karena sekali rakyat diprovokasi yang terjadi, kita sudah bisa lihat. Demo terus-terusan. Dia nggak mikir itu bulan puasa. Nggak usah jauh-jauh. Lihat sosoknya Refli Harun. Dia emosi terus kan tiap hari? Emosi terus. Ganjar nggak berapa lama akan begitu juga tuh nanti. Emosi terus kenapa? Yang ada di otaknya itu negatif terus terhadap pemerintah. Negatif. Even itu positif dan itu benar adanya dan itu faktual, tetap masuknya negatif. Tetap yang diolah yang negatifnya. Kenapa? Otaknya sudah kotor, hatinya busuk. Iya. Ya kayak Ustadz. Ya. Itu Refli Harun. Ya Allah. Mungkin orang juga udah ogah gitu ya, terkecuali kelompoknya dia. Karena kan jadi pengacaranya Anies. Ya karena hanya Anies yang mau. Di luar itu nggak mau. Ya. Tenang, udah jadi YouTuber aja. Gua demen cerdas ya. Ada kualat aku. Itu. Orang udah nggak mau. Karena apa? Negatif terus. Gimana enggak? Jadi komisaris 2 kali kan? Yang terakhir Pelindo. Selamat menikmati ya, Refli Harun ya. Oke, kita lanjut. Itu nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa, kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Kalau satu orang Refli Harun saja sudah membuat sakit perut, apalagi kemudian ada Refli Harun lagi seluruh negeri. Kacau kan? Awas hati-hati. Refli Harun dan teman-temannya, saya sebut Refli Harun karena memang dia tampil di MK. Ini masalahnya pembahasannya MK. Banyak Refli Harun di luaran seperti Faisal Asegaf dan lain-lain, saya nggak bahas. Nanti di luar pembahasan ini ya. Real seperti itu yang terjadi di sekitar kita. Waspadai dan hati-hati, jangan sampai terprovokasi. Harusnya Ganjar itu teriak-teriak masalah ini loh. Atau mungkin Ganjar itu terframing otaknya atau dikotori otaknya itu karena kejadian Kemensos sebelumnya. Juliani Batubara, toh? Dari PDIP, toh? Temennya Ganjar juga, toh? Mantan DPR RI juga, toh? PDIP juga, toh? Gue takutnya ya ke frame peristiwa yang sebelumnya. Sehingga dia, loh kok cuma 78 padahal anggarannya 479. Ini parah banget. Korupsi, Kemensos di era COVID dari PDI Perjuangan. Ya! Ya. Temennya Ganjar. Ya! Nih, temannya Ganjar, orangnya Hasto, ini satu pasukan semua ini kayak gini nih. Lihat. Ini disclaimer dulu, visualisasi, ini video rekayasa, tapi narasinya adalah kejadian sesungguhnya. Tapi videonya video yang rekayasa. Disclaimer dulu ya, simak videonya. Aku adalah seorang politikus Indonesia dari PDIP. Aku menjabat sebagai anggota DPR dalam 2 periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 1, di mana ia berada dalam Komisi 4 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional.
Aku juga menjadi Wakil Bendahara Umum PDIP periode 2019 hingga 2024. Aku juga adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Pada 6 Desember 2020, aku ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19. Akibat melakukan korupsi dalam masa krisis sebagai dampak pandemi, aku terancam hukuman mati. Aku meminta keringanan hakim dalam menjatuhkan vonis, serta mengklaim dampak dari vonis tersebut memberatkan keluarga dan anak-anaknya. Pada 23 Agustus 2021, aku mendapatkan vonis penjara selama 12 tahun dan membayar kerugian negara sebesar 14,5 miliar serta dicabut hak politikku selama 4 tahun. Jar, woi, Jar. Kenapa kamu diam terhadap ini, Jar? Kasihan Bu Risma lah yang sekarang lah. Terus kamu tertantang gitu ya, dengan angka yang ke Bu Risma cuman 78, padahal anggarannya berlipat-lipat dari itu gitu kan maksudnya? Harusnya ini loh, Jar. Padahal janjinya waktu itu, siapa yang korupsi pada saat masa krisis, COVID, dihukum mati. Kenapa ini nggak dihukum mati? Masa krisis, orang banyak meninggal karena COVID. Ini korupsi dari PDIP. Ya. Yeah. Ayo. PDIP. Oh, coblos PDIP. Dari PDIP, Menteri Sosial, sebelum Bu Risma. Bu Risma sih percayalah, insya Allah enggak. Mana mudah-mudahan. Dia kerja benar-benar untuk akhirat. Aduh, tapi kan jarang orang-orang kayak Bu Risma. Orang-orang yang kayak Bu Risma itu Bu Risma, Kowi, dulu kirain Ganjar, ternyata Ganjar sekarang udah tahu karakter aslinya ya gitu dah. Ya gitu dah. Ya kita lihat aja lancar. Udah kelanjutannya udah keterangan saksi sidang waktu itu. Kita pengen kelanjutannya juga yang kemarin barusan itu. Sabar, Jar. Kan nanti masih hangat nih, nanti disangkanya gal. Tunggu aja. Sabar, Jar. Nanti ini rakyat juga nunggu, sabar kok. Yang mau lihat aja sabar. Masa lu yang mau jalanin nggak sabar? Iya. Iya. Aduh. Wih, keren ini nanti. Episodenya keren setelah Pilpres. Setelah pelantikan. Keren. Setelah gagal kasakusuk di angket, sekarang Ganjar kasakusuk di MK. Nah, gagal kasakusuk di MK dan kalah dikasakusukin oleh KPK. Iya! Gagal di MK, dikasakusukin di MK, di KPK. Iya. Oke. Ternyata tidak hanya Ganjar loh. Anies harusnya juga tahu ini. Anies tuh harusnya tahu ini. Atau pendukung-pendukungnya Anies harus tahu ini dah. Salah benar itu nanti ada pembuktiannya di pengadilan. Ya benar pasti bebas, salah masuk. Gitu aja. Sama kan kayak MK dijalanin juga. Sama kayak proses-proses yang lain. Tapi jangan nggak dijalanin. Ya, jangan nggak dijalanin. Mau diperiksa MK, kadrun-kadrunnya turun, nantangin petugas. Ya nggak apa-apa, kita lihat aja nanti ini. Ya, coba kita lihat videonya. Diduga sunnah dana bansos setengah triliun, DKI 1 terancam hukuman mati. Yohanis Rasid Baswedan harus segera ditangkap oleh KPK karena orang ini sangat jelas-jelas melakukan tindakan korupsi dana bantuan sosial saat pandemi tahun 2020 kemarin. Bukti sudah sangat jelas kuat dan sangat valid dibongkar sampai telanjang bulat oleh Kurawa melalui kuliah di Twitter. Tinggal kita menunggu bagaimana aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras menangkap yang namanya Yohanis Anies Rasid Baswedan. Dan kita yang bodoh tapi waras, ini harus tahu. Mereka pinter tapi nggak waras, ya jangan tahu. Kalau tahu mau tambah ODGJ nanti. Ya. Harusnya Nis, kamu fokus ke ini Nis, mempertanggungjawabkan itu Nis. Sama-sama bansos Nis, bukan bansos yang sekarang tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena kamu pengen berkuasa. Kita lihat nanti di hari Jumat, kamu akan dikulitin di Pramunukan. Iya, kita lihat aja. Iya.
Kita lihat episode berikutnya. Iya. Udah kita mau terima aja lah, masyarakat mau nonton aja lah. Lihat aja. Yang waras lihat aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 4 menteri yang mau dipanggil Tri Risma hari ini, Erlangga Hartarto, Muhadjir PMK, dan satu lagi Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Hari Jumat akan hadir di persidangan MK, dan ingat pihak-pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait tidak boleh bertanya apapun. Ini adalah kebutuhan majelis MK. Kalau hari Jumat, 4 menteri juga sudah hadir, kita lihat nanti. Begundal-begundal politik ini, apalagi nanti yang dia mau sampaikan. Dia mau nyari-nyari apa lagi nanti. Cenderungnya mencari-cari ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak terprovokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.